situ saya datang ke Gunung Jati Cirebon. Saya berdoa di situ, saya minta hidupkan itu suami saya. Itu suami saya yang selama ini saya cintai. Siapapun penghuni makam ini, saya mohon pertemukan saya dengan suami saya. Saya ingin bertemu dengan dia. Saya kangen sama dia. Tolong pertemukan saya. Siapapun penghuni makam ini, saya mohon pertemukan saya dengan suami saya. Siapapun penghuni makam ini, saya mohon pertemukan saya dengan suami saya. Aku bisa membantu kamu bertemu dengan suami kamu. Tapi kamu harus jalani kehidupan supaya kamu tidak larut dalam kesedihan. Baik, Kek. Pulanglah, terus jalani kehidupanmu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh mengganggu kehidupan Nur. Hebat ya Mbak Nur, sudah bisa buka usaha salon sendiri. Ini semua berkat almarhum suami aku, Mbak. Soalnya ya ternyata dia udah menyiapkan uang untuk aku sama anak aku. Wah, suaminya hebat sekali. Ada apa nih, Mbak? Ada apa sih ya? Itu bukannya Pak Hujan? Mas, kamu ada di sini ya, Mas? Aku kangen sama kamu, Mas. Ibu-ibu mau kemana? Oh, kita mau ke Salon Bu Nur. Jangan deh Bu, ke sana Bu. Di sana banyak setannya. Hah? Setannya? Ada apa ini? Kenapa kamu menutup salon kamu? Iya, Pak. Nur sengaja. Soalnya udah nggak ada pelanggan yang datang ke sini. Bukannya waktu itu rame, Nur? Itu dulu, Bu. Tapi sekarang udah lain. Semenjak mereka katanya ngelihat hal-hal aneh di sekitar sini. Kangen sama Mas Fauzan, Pak. Ikhlasin ya, Nak. Ikhlas. Gawat. Bonekanya kering. Berarti si makhluk merah itu udah gak ngikutin si Nur lagi. Aku harus basahin boneka ini pakai minyak mayat lagi. Tahu nggak sih, Nur itu punya banyak pesugihan. Masa sih, Bu? Bener, Bu. Iya, bener. Saya tuh kalau malam sering denger cerita-cerita dari rumahnya. Serem banget ya. Sih, Bang. Ibu-ibu lagi pada belanja ya? Bang, saya nggak jadi belanja ya. Takut kenapa-napa. Ayo, Bu. Saya juga nggak jadi Bang, mau pulang aja. Loh, kok nggak jadi belanja sih mereka? Ini tuh gara-gara Mbak Nur. Semua jadi nggak belanja tuh. Maaf Bang, tapi kan saya di sini juga mau belanja juga. Saya nggak bermaksud apa-apa kok Bang. Alah, kebanyakan ngomong lu. Udah sana pergi. Udah nggak usah ngeliatin. Gue lempar juga nih. Abang, sayuran melayang sih. Jangan-jangan ini dedemit peliharaannya si Nur lagi. Maaf ya, Mas. Iya, Bu, ya, Bu. Kamu ya yang ngajak main-main ya. Kamu kan udah mama bilangin jangan main sama Takul. Nanti kamu jadi tumbal. Lepasin anak saya. Emang anak saya salah apa pakai dijewa segala, ha? Makanya anak kamu tuh dijaga. Sama tuh kayak kamu tuh, ikut persugihan. Enak aja ya nuduh sembarangan. Ayo.
Kenapa kalian membenci saya? Hah? Kenapa? Apa salah saya sama kalian apa? Bang, kapan abang bisa lupain Nur? Abang tuh harus nikah supaya bisa lupain Nur. Abang malas nikah. Buat apa nikah kalau ujung-ujungnya menderita? Nggak semuanya gitu, Bang. Aku mau nikah sama pacar aku. Tapi kalau abang belum nikah juga, gimana aku mau nikah mendului Bang Amsar? Oh, jadi itu alasannya kamu. Oke, abang izinin kamu nikah duluan. Tapi, kamu harus kasih uang pelangkah sama abang. Berapa abang minta? 20 juta? 20 juta? Itu banyak sekali, Bang. Kalau kamu nggak bisa kabulin uang pelangkah itu sama abang, kamu nggak akan pernah abang izinin buat nikah sama pacar kamu. Kalaupun kamu nikah, 1 minggu setelah pernikahan suami kamu bakal mati. Bang jahat ngomong gitu sama aku. Ya, kamu pikirin baik-baik aja dulu. Ini semua gara-gara Nur. Sampai Bang Amsar membenci perempuan. Kebenciannya pada perempuan ditumpahkan ke aku. Kalau dulu Nur menerima Bang Amsar, pasti aku udah nikah sekarang. Awas kau Nur, aku akan buat hidupmu menderita. Bimbinglah hamba dalam menjalani hidup ini, ya Allah. Kenapa kamu kembali lagi ke sini? Aku tidak bisa mengganggunya karena ada cahaya di tubuhnya. Dasar gak berguna. Berani sekali kamu menghina aku. Rasakan ini. Rasakan itu. Mungkin jadi kata-kata gini sih. Kenapa ya? Sakit. Santi, kamu kenapa? Aduh sakit. Ini pasti gara-gara si Nur itu. Perempuan ini selalu bikin masalah sama kita. Ayo, kita hasut warga supaya dia diusir dari sini. Aku kangen sama kamu, Mas. Maafin aku, Mas. Selama kamu hidup, aku belum bisa menjadi istri yang baik buat kamu. Aku udah sia-siain kamu, Mas. Maafin aku. Jangan nangis ya sayang. Kalau kamu nangis, aku juga jadi ikut sedih. Jangan nangis lagi ya. Mas Fauja, aku kangen, Mas. Suara apa tuh? Astagfirullahaladzim. Ini ada apa sih? Kok rame banget begini? Ini nih orangnya nih. Ayo kita usir dia sebelum ada warga yang sakit seperti saya. Kenapa sih? Kenapa sih dia mau diusir? Diam kamu! Orang seperti kamu udah pantas mati. Beriman kemana itu? Udah Mbak, udah. Kenapa sih mereka mengusir aku? Maaf Mbak, saya nggak tahu kalau itu Mbak. Iya Mbak, perkenalkan nama saya Handi Mbak. Saya adiknya Mas Fauzan, almarhum suami Mbak Nur. Makasih ya, Han. Kamu udah mau tolong aku. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Oh iya Mbak, ada yang mau saya bicarakan Mbak. Apa tuh? Begini Mbak, sebenarnya keluarga kalian pernah ingin diasuh sama ibu yatim Mbak.
ibunya Mas Ansar. Dia tuh sangat membenci Mbak Nur. Lazim. Kamu Saya nggak dapat dibully sama semua orang, bahkan sama seluruh tetangga di sekitar saya. Kenapa kamu dibully, Mbak? Ya karena fitnah ini. Duduk kamu! Duduk! Duduk! Ada apa ini, Pak? Bu, salah kami apa? Kenapa kalian perlakuan kami seperti ini? Emang kalian gak salah? Tapi ini semua salah anak kalian, Nur. Nur kenapa? Nur, anak kamu udah berani nyantet anak saya. Apa? Santet? Iya, makanya kalian kena imbasnya. Karena Nur sudah pergi. Nggak mungkin anak saya melakukan itu semua. Ini pasti fitnah. Diam kamu! Kamu tuh apa sih? Memangnya si Nur tinggal satu rumah sama kamu? Marja, kamu sekarang cari Nur sampai dapat. Bilang sama dia, orang tua dia kita sekap. Bawa dia ke sini. Ya, Mbak. Rasakan kalian atas perlakuanmu padaku dan anakku. Aku akan terus membuat kalian menderita. Kamu tahu nggak? Tahu apa, Mbak? Aku sebenarnya lagi kangen banget sama Mas Fauzan. Saya yakin, Mbak. Mas Fauzan juga pasti kangen sama Mbak Nur. Kalau aku dikasih kesempatan, aku ingin banget memeluk Mas Fauzan. Karena selama ini aku belum pernah membahagiakan Mas Fauzan dan banyak ngecewain dia. Begini aja, Mbak ya. Kalau menurut saya, kalau Mbak Nur kangen sama Mas Fauzan, Mbak Nur tinggal berdoa saja. Insya Allah, Mbak Nur akan bertemu Mas Fauzan di mimpi. Makasih ya. Iya. Sudah saatnya Anda mendapatkan pengganti aku. Dan adikku sepertinya orang yang pas untuk menjadi pendamping dia dan bapak dari anakku. Heh, Nur, ternyata kalian di sini. Dasar wanita tukang santet. Maksudnya apa, Mas? Hah? Udah, sekarang kamu pulang. Kalau enggak, keluarga kamu enggak akan selamat. Mbak, jangan takut, Mbak. Saya akan temani Mbak Nur sampai masalah ini selesai. Mari, Mbak. Bu, saya mohon jangan sakitin anak saya, Bu. Tapi kamu udah nyakitin anak saya dan mempermalukan keluarga saya. Saya tidak akan pernah memaafkan kamu selamanya. Kalau begitu, kamu berlutut di kaki saya. Ayo! Masya Allah, Bu. Mbak. Nur. Mbak. Nur. Ya Allah. Oh, sakit. Gara-gara kamu nih kembaliin santetku, aku jadi begini, Nur. Oh, jadi kamu yang nyantet Nur? Wah, nggak beres ini. Ini dia pelakunya nih. Berarti bukan Nur tukang santetnya. Iya, betul itu. Ini dia yang parah nih. Masya Allah, Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit tragis banget ya. Iya. Pergi! Jangan ganggu saya lagi! Pergi!
kalian semua pergi! Jangan ganggu saya lagi, jangan! Pergi semuanya! Amsar itu kenapa? Jangan-jangan dia jadi gila lagi. Udah biarin aja. Pergi semuanya, pergi! Seringkali manusia merasakan berharganya keberadaan seseorang setelah orang itu sudah tiada. Sama halnya dengan apa yang saya alami ketika suami saya sudah tiada lagi di sisi saya. Saya menyesal karena saya sudah menyia-nyiakan suami saya dan membuatnya pergi demi kebaikan saya. Saya sadar selama ini saya sudah lalai menjalankan perintah Allah. Makanya saya mudah sekali dipengaruhi oleh makhluk gaib. Padahal satu-satunya cara untuk membentengi diri kita yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.